Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Coba Kak Mariana mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, boleh angkat tangannya yang di rumah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik boleh siapkan hati dan pikiran. Mainannya boleh disingkirkan dulu, makanannya boleh disingkirkan dulu. Kita mau fokus, kita mau ketemu sama Tuhan. Yuk adik-adik, kita semua bersikap saat teduh. Sambil kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Sama-sama katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan yang tak habis-habisnya Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu melimpah. Tuhan, hari ini kami mempersiapkan tubuh kami, hati dan pikiran kami untuk kami mau memuji Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Engkau disenang-senangkan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk Kak Mariana mengundang adik-adik di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Allahku Besar. Mari Kak Lintang. Boleh sambil tepuk tangan ya.
besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya. Mungkin adik-adik udah ada yang pernah dengar lagu ini ya. Kita akan nyanyikan lagu Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa berenang 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Naaman sembuhlah. Nah, adik-adik udah tahu ya lagunya. Yuk sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama pakai gerakan ya. Mari Kak. Yuk lebih semangat lagi, katakan. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai. Siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Naaman sembuhlah. Naaman sembuhlah. Naaman sembuhlah. Ya, adik-adik luar biasa ya pujiannya. Terima kasih untuk semangat dan gerakannya. Adik-adik boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang siap mendengar firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Sekali lagi, surya bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita ulang lagi dari awal, katakan. Surya
bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000, terima kasih 1000. Ada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. terima kasih 1000. Terima kasih 1000, terima kasih 1000. Ada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Katakan kita bahagia. Kita bahagia karena dicinta. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Cikni untuk membawakan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Yuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan perintah Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada orang yang selalu garuk-garuk, gatal-gatal. Ya, kenapa ya kok badannya gatal semua? Nah, kita melihat yuk, kita mendengarkan dan melihat apa yang terjadi dengan orang yang gatal ini. Yuk, kita sama-sama ya melihat. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan,
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, tadi kalian sudah melihat filmnya ya, tentang siapa? Bapak Naaman. Nah, Bapak Naaman ini ternyata kenapa garuk-garuk terus? Karena dia mempunyai sakit kusta. Kusta atau lepra ya. Kusta pada waktu itu belum ada obatnya. Seperti sekarang ini ya, yang terjadi dengan saat ini kita sedang mengalami apa? Corona atau COVID ya. Nah, ini juga belum ada obatnya. Nah, kalau pada waktu itu pekerjaannya Pak Naaman ini kan seorang perwira ya. Dia seorang yang sering maju perang ya, dan dia disayangi oleh rajanya. Kemudian dia juga orang yang punya pangkat, berarti dia orang kaya ya. Nah, dia mempunyai pembantu ya, pembantunya itu orang Israel ya, seorang anak kecil yang membantu pada istrinya Pak Naaman. Nah, karena Pak Naaman dan ibu ini orangnya baik ya, kemudian anak kecil ini bilang gini sama ibunya kan, sama istrinya Pak Naaman, aduh kalau bapak ada di negeri saya pasti bapak akan disembuhkan ya dari sakit kustanya itu yang setiap hari garuk-garuk itu. Nah, kemudian dia menceritakan bahwa di negerinya ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Nah, itu adalah suatu kabar sukacita ya buat keluarganya Pak Naaman. Akhirnya Pak Naaman itu pergi ke negeri Israel, yaitu ke Samaria ya. Dia ingin bertemu dengan seorang nabi yang dapat menyembuhkannya. Nah, pada waktu sampai ke tempat rumahnya Nabi Elisa ya namanya, siapa yang ketemu dengan Pak Naaman? Nabinya? Bukan ya. Ternyata Pak Elisa ini menyuruh pembantunya, namanya Pak Gehasi ya. Pak Gehasi bilang, katanya tuanku, bapak suruh mandi di Sungai Yordan 7 kali ya. Kemudian itu aja perintahnya. Nah, begitu Pak Gehasi bilang gitu, Pak Naaman apa yang terjadi? Dia agak marah ya. Aku jauh-jauh tak kirain itu nabinya mau keluar ketemu sama saya. Kemudian saya dikasih obat atau saya didoakan badan saya supaya penyakitnya sembuh. Nggak taunya saya cuma suruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Aduh, Sungai Yordan aja warnanya airnya udah coklat gitu. Sungai di negeri saya lebih bersih dan lebih bagus daripada Sungai Yordan. Nah, ya, Pak Naaman marah ya. Nah, dengan kemarahannya itu ada seorang pelayannya ya yang mengikuti Pak Naaman itu bilang, kalau Bapak disuruh yang lebih sulit-sulit aja pasti dikerjakan. Ini cuma suruh mandi 7 kali masa nggak mau? Dicoba aja. Ya. Akhirnya pikir-pikir Pak Naaman udah jauh-jauh datang, masa nggak mau mencoba ya?
buka bajunya, akhirnya menyelam di Sungai Yordan. Berapa kali nyelamnya? 7 kali. Setelah 7 kali, akhirnya kulitnya itu yang tadinya putih-putih menjadi sembuh. Nah, itu adalah Pak Naaman karena mau taat pada perintahnya Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat tadi ada seorang anak kecil, ya, anak perempuan kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, ya, pada Pak Naaman dan keluarganya, sehingga Pak Naaman bisa disembuhkan. Ya, kalau tidak ada anak kecil, apakah Pak Naaman bisa disembuhkan? Belum tentu, ya. Tapi Tuhan memakai anak kecil ini untuk memberitahukan kabar sukacita sehingga Pak Naaman bisa sembuh. Kemudian Pak Naaman itu bisa sembuh karena apa? Dia tadinya marah, ya, dia tidak mau melakukan, tapi karena dia mau merendahkan diri, mau mengikuti perintah dan mau taat, mandi 7 kali, akhirnya dia bisa sembuh. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita bisa melihat bahwa anak kecil bisa dipakai Tuhan. Ya. Mungkin kalian anak-anak sekolah minggu juga pada suatu saat pasti dipakai oleh Tuhan, ya, untuk membantu orang tua, untuk membantu teman, memberitahukan kabar sukacita pada mereka, ya. Kemudian yang kedua, mau taat, mau mengikuti perintah Tuhan, pasti akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kita akan buka Alkitab, yuk. Kita buka Alkitab dari Yeremia 33 ayat 6a. Ya. Yang dikatakan demikian, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Nah, ya, sesungguhnya aku itu adalah Tuhan, ya. Tuhan atau Tuhan Yesus akan mendatangkan kepada mereka itu orang lain, ya, atau mungkin papa, atau mungkin teman kita, atau mungkin kalian, mungkin saya, gitu kan, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Ini adalah suatu janji Tuhan pada kita, ya, bahwa kalau kita datang pada Tuhan, kita akan mendapatkan kesehatan dan kesembuhan. Ya, ini jadikanlah suatu ayat hafalan dan pegangan kita, ya. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku atau Tuhan Yesus akan mendatangkan kepada mereka, yaitu kamu atau aku, kesehatan dan kesembuhan. Kita ganti yuk, akunya ganti Tuhan Yesus, kemudian mereka itu ganti kamu, ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus akan mendatangkan kepadamu kesehatan dan kesembuhan. Sekarang ganti aku, ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus akan mendatangkan kepadaku kesehatan dan kesembuhan. Nah, kalau kalian suatu saat sakit, ya, kamu pegang firman ini. Pegang firman, bilang, Tuhan Yesus akan mendatangkan kepadaku kesehatan dan kesembuhan. Nah, ya, jadikanlah kabar sukacita ini buat diri kita. Atau kalau mama atau papa atau teman kita sakit, kita juga doakan dan katakan, sesungguhnya Tuhan Yesus akan mendatangkan kepada papa atau mama kesehatan dan kesembuhan. Ya, doa orang yang benar didengarkan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, ya, pada saat ini kita sudah belajar dari seorang anak kecil yang dipakai oleh Tuhan, kemudian Pak Naaman yang mau mentaati perintah Tuhan sehingga dia boleh disembuhkan. Ya, terima kasih. Kita akan kembali minggu yang akan datang dan sebelumnya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh belajar dari seorang anak kecil yang boleh Kau pakai membawakan kabar sukacita pada keluarga Pak Naaman.
juga pada Pak Naaman yang boleh selalu mentaati perintah Tuhan. Pimpin dan sertai kami juga Tuhan, berikanlah kesehatan dan kesembuhan bagi kami yang sakit. Dan kami boleh selalu memuji nama-Mu, kami boleh selalu mendengarkan firman-Mu, kami boleh selalu mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu dengan baik dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Cik Ni atas firman-Nya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongannya yang ajaib buat kita. Nah adik-adik, buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh kirimkan ke rekening gereja atau boleh ke kantor PPA. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Happy Cuci Tangan. Ya, adik-adik mungkin pernah dengar ya waktu awal-awal tahun pandemi. Nah, kita ulangi sekali lagi supaya adik-adik lebih semangat, lebih senang lagi yang namanya cuci tangan. Mari Kak Lintang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun tak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Banyak makan sayuran, jadi imun tambahan. Virus pun tak bisa melawan. Sekali lagi dari awal. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun tak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Banyak makan sayuran, jadi imun tambahan. Virus pun tak bisa melawan. Virus pun tak bisa melawan. Virus pun tak bisa melawan. Semangat cuci tangan adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.